Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa menghadiri majelis ini yang dengannya semoga menjadi sarana bagi kita sekalian untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu, pada satu minggu yang telah lalu kita sampaikan, kita baca masalah yang kelima, yaitu tentang hukum air mustakmal fit taharati ketika dipakai untuk taharah. Pada pertemuan telah lalu kita baca agak panjang lebar bahwa air mustakmal, yaitu sisa air yang digunakan untuk berwudu, sisa air yang digunakan untuk berwudu pada hakikatnya adalah tahirun mutahharun li ghairihi ala sahih. Pendapat yang insya Allah sahih adalah bahwa sisa air yang telah digunakan untuk berwudu, maka sisa air itu adalah tahir. Hukum sisa air itu adalah suci, mutahharun li ghairihi, mutahhirun li ghairihi, dan bisa digunakan untuk bersuci. Jadi ketika ada di antara kita berwudu ya dengan menggunakan air, misalnya dengan satu tempat, satu bejana, satu ember misalnya, kemudian kita bersuci, baik misalkan kita berwudu ataupun kemudian kita mandi, maka sisa air yang telah digunakan untuk berwudu tersebut, pendapat yang insya Allah sahih, hakikatnya air itu adalah suci dan mensucikan. Sisa air yang telah digunakan untuk berwudu, maka hukumnya adalah suci dan mensucikan. Yurfa'ul hadath wa yazilun najas. Air itu bisa untuk mengangkat hadas dan bisa untuk menghilangkan najis. Madama annahu lam yataghayyar minhu ahadul awsafi thalatha, selama air itu tidak mengalami perubahan pada salah satu di antara tiga sifat.
baik tidak berubah baunya atau tidak berubah rasanya atau tidak berubah warnanya. Sekalipun tidak menutup kemungkinan ada tetesan-tetesan air atau ada cipratan-cipratan air yang terlempar dari anggota wudhu yang barangkali masuk ke dalam air tersebut. Satu contoh, ketika kita berwudhu, ya, maka sisa air yang ada di ember itu tidak menutup kemungkinan akan ada air yang menetes dari bekas wudhu kita dari tangan, yang kadang-kadang bahkan ya kadang-kadang mungkin menetes di air yang ada di dalam ember. Atau mungkin ketika seseorang membasuh wajah, maka ada cipratan air ketika membasuh wajah yang masuk ke dalam ember tersebut. Maka yang seperti ini tidak akan mempengaruhi kesucian air tersebut. Sebagai salah satu dalil terhadap masalah ini adalah apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka mendapati sisa dari air wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebut dalam hadis yang sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan anna Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam kana idza tawaddoa kadu yaktatiluna ala wudhu'ihi. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau berwudu, maka para sahabat hampir para sahabat itu bertengkar. Yaktatilun itu seperti mau berkelahi. Hampir para sahabat itu bertengkar atau hampir berkelahi karena mereka memperebutkan sisa wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi SAW berwudu, maka sisa air yang digunakan oleh Nabi untuk berwudu itu digunakan oleh para sahabat untuk berwudu. Dan para sahabat menggunakan itu, bahkan mereka saling berebut. Sampai-sampai dikatakan mereka seakan-akan itu seperti berkelahi, bertengkar karena memperebutkan sisa air wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi dalil bahwa sisa air yang telah digunakan untuk berwudu yang ada pada suatu tempat, pada suatu wadah, maka air itu zatnya adalah suci dan sifatnya adalah bisa mensucikan ataupun bisa digunakan untuk berwudu. Atau juga yang dilakukan oleh Rasulullah ketika ada seorang sahabat wali annahu sallallahu alaihi wasallam sabba ala Jabirin min wudu'ihi idza kana maridhan. Dan Nabi pernah ketika seorang sahabat beliau yaitu Jabir bin Abdullah ketika ia sakit, maka kemudian Nabi menuangkan kepada Jabir ini sisa air yang telah digunakan oleh Rasulullah untuk berwudu. Walau kana najasan lam yajuz fi'lu dzalik. Seandainya sisa air itu adalah najis, tidak mungkin Nabi melakukan seperti itu. Seandainya sisa air itu najis, maka pasti ketika Nabi selesai berwudu, kemudian sisa air itu digunakan oleh para sahabat untuk berwudu. Bahkan mereka saling berebut untuk menggunakan air wudu itu. Kalau itu najis, maka Nabi pasti tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ini salah satu di antara dalil yang barangkali memberikan catatan kepada kita. Ya, kita di fikih-fikih dulu ketika masih kecil, termasuk saya, hanya dikatakan air mustakmal tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tetapi kita rinci bahwa air atau sisa air itu termasuk mustakmal. Ada air di dalam ember, seseorang berwudu, maka cipratan air itu akan mungkin masuk ke dalam ember itu. Dan ketika di dalam ember itu masih ada sisa air yang banyak cukup untuk berwudu, maka air itu tetap suci dan bisa digunakan untuk bersuci.
Ini yang barangkali kita sampaikan pada review dari yang kita sampaikan pada pertemuan yang kemarin. Baik, yang berikutnya al-mas'alatus sadisah. Masalah yang keenam adalah as'arul adamiyyin wa bahimatil an'am. Masalah yang keenam adalah as'ar. As'ar itu jamak dari su'ru. Su'ru itu artinya adalah ingus atau air ludah. As-su'ru ya, as-su'ru jamaknya asar. Hukumnya as'arul adamiyyin, air atau ingusnya anak Adam, ingusnya manusia, wabahi matil an'am, dan binatang-binatang ternak. Ingus di sini artinya adalah ketika ada di antara kita manusia yang kemudian meminum di suatu wadah. Kebetulan air itu air dalam jumlah yang banyak. Ada misalnya satu ember besar, air jernih, ya, airnya bening. Kemudian ada di antara kita minumnya langsung, ya, mengenai wadah tersebut. Misalnya kita minum dengan memasukkan mulut kita langsung ke bibir wadah tersebut, maka otomatis ada air liur, ya, bukan ingus ya, air liur maksudnya. Kalau ingus dari hidung, nah ini air liur maksud saya. Air liur yang keluar dari mulut itu pasti menempel pada wadah itu. Bagaimana hukum air yang ada dalam wadah itu? Atau barangkali ya kita punya ember yang agak besar, kemudian kita taruh di depan rumah, kemudian kebetulan air itu akan kita gunakan untuk berwudu. Kebetulan ketika kita masuk rumah, lewatlah seekor binatang, misalnya apa? Misalnya kucing, ya, atau anjing misalnya. Kok bukan anjing, anjing najis ya. Nanti ada hukum sendiri. Atau kemudian misalnya kambing yang lewat kemudian minum air itu. Bagaimana sisa air itu? Nah, di sini yang kemudian akan disebutkan. As-su'ru, ya, yang dinamakan su'ru itu adalah ma baqiya fil ina'i ba'da syurbis syaribu minhu. Yang dimaksud dengan as-su'ru adalah sisa, ya, atau apa yang tersisa pada sebuah wadah. Ba'da syurbis syaribu minhu, setelah adanya yang meminum pada wadah itu. Itu namanya as-su'ru. Jadi ketika ada wadah ember berisi air, kemudian di antara manusia ada yang minum ngokop, ya, sambil menggigit embernya itu. Atau ada kambing, ya, kambing kemudian meminum pada tempat itu. Maka ketika manusia meminum, kemudian ada kambing yang minum barangkali, maka akan ada air liur yang tersisa pada tempat itu, pada air itu, pada bejana itu. Maka di sini dikatakan fal adamiyu tahirun, maka air liurnya anak Adam atau manusia, karena fal adamiyu tahirun, maka karena anak Adam manusia itu adalah suci. Manusia itu zatnya suci, baik muslim atau non muslim. Orang muslim itu suci, orang kafir itu zatnya juga suci. Adapun firman Allah Ta'ala yang mengatakan innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik, orang kafir itu adalah najis. Maka yang najis itu bukan zatnya, tapi sifatnya, kelakuannya, yang mana mereka menyembah selain Allah, yang mana mereka menyembah berhala, yang mana mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan, maka keburukan itulah yang dikatakan oleh Allah sebagai sesuatu yang najis.
Adapun zatnya, kulitnya, manusianya, maka ia tetap suci. Fal adamiyyu thahirun, maka karena anak Adam atau manusia itu adalah suci, wasu'ruhu thahirun, maka air liurnya juga suci. Karena manusia itu suci, maka air liurnya juga suci. Sawaun kana musliman au kafiron, baik, tidak ada bedanya, sama saja apakah anak Adam manusia itu muslim atau kafir, maka air liurnya itu juga tetap suci. Sehingga misalnya ada di suatu tempat bekerja misalnya, di situ ada wadah air minum, ya, wadah air minum. Kemudian biasa digunakan untuk minum orang banyak. Maka misalnya di situ ada keran, kemudian ada tampungan air untuk minum, dan di situ hanya ada satu wadah, hanya ada satu, misalnya apa? Hanya ada satu gelas misalnya. Maka ketika gelas itu dipakai oleh bergantian banyak orang, sekalipun bergantian dengan orang non muslim, orang kafir, maka itu tetap suci. Air liurnya tetap suci. Adapun tidak mau itu masalah lain, ya, tidak mau itu masalah lain. Tetapi hukumnya adalah suci, baik itu muslim ataupun kafir. Satu tempat bekerja misalnya bercampur pekerjaannya antara orang muslim dan orang non muslim. Ada tempat minum, kemudian gelasnya hanya satu, dipakai untuk bergantian. Maka sekalipun baru dipakai oleh orang kafir, maka itu hukumnya tetap suci. Wa kadzalikal junubu wal haidu, demikian juga orang yang junub, ya, orang yang sedang mengalami jinabat. Ketika ada seorang mengalami jinabat, kemudian dia minum, ya, kemudian dia minum memakai satu gelas, maka bekas gelas yang dipakai untuk minum orang yang dalam kondisi jinabat, maka gelas itu hukumnya tetap suci. Sekalipun orang yang jinabat dalam keadaan dia berhadas, sekalipun dia berhadas, kemudian dia minum, ya, dengan satu gelas misalnya, kemudian kebetulan airnya tidak habis. Kemudian misalnya, ya, yang jinabat istrinya misalnya, kemudian suaminya meminum dari air itu, maka tidak mengapa, karena air liurnya tetap suci. Wal haidu, demikian juga bahkan seorang wanita yang sedang mengalami, ya, haid, maka wanita yang sedang mengalami haid, kemudian dia minum dari suatu wadah, sekalipun mulutnya menempel pada wadah itu, maka wadah yang terkenai oleh air liur orang yang meminum, sekalipun ia dalam keadaan haid, maka wadah itu tetap suci dan airnya pun juga tetap suci. Airnya pun tetap suci. Wa qad thabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan sebagaimana yang telah disebutkan, ya, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, al mu'minu la yanjus, sesungguhnya orang mukmin itu la yanjus, tidak menajiskan orang lain atau tidak menajisi orang lain. Sesungguhnya orang mukmin itu, kata Nabi, al mu'minu, ini makrifat, ya, pakai alif lam. Orang mukmin itu la yanjus, tidak menajisi orang lain, tidak bisa menajiskan orang lain. Seseorang yang sedang haid, sedang menstruasi, dia minum, ya, dengan satu gelas misalnya, maka bekas
air minum atau bekas wadah yang dipakai untuk minum orang yang haid itu tetap dalam keadaan suci. Seandainya minumnya mengambil dari baskom, kemudian wanita itu langsung minum melalui baskom tersebut, maka sisa air yang banyak yang ada dalam baskom itu keadaannya tetap suci. Karena Nabi mengatakan al-mu'minu la yanjus, sesungguhnya orang mukmin itu la yanjus, tidak menajiskan atau tidak menajisi orang lain. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian wa an Aisyata annaha kanat tashrabu minal ina'i wa hiya haidun fayakhudhuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadau fahu ala maudhi'i fiha. Ini juga dalam riwayat Muslim. Dari Aisyah yang mengatakan annaha kanat, bahwasanya Aisyah suatu ketika istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau kanat tashrabu minal ina. Suatu ketika Aisyah ini minum, ya, dari menggunakan sebuah bejana, wadah, ya, taruhlah satu riwayat itu finjan. Finjan itu seperti mangkok. Riwayat yang lain tempat minum tidak disebutkan apanya, ya. Aisyah suatu ketika minum dari suatu wadah. Wahiyah haidun, sementara ketika itu Aisyah dalam keadaan menstruasi. Aisyah minum misalnya seperti ini, ya, beliau mengambil bejana kemudian minum, dan ketika itu Aisyah dalam keadaan haid. Fayakhudhuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Aisyah minum, kebetulan di tempat yang diminum Nabi itu airnya masih. Lalu Nabi pun mengambil wadah itu, ya, mengambil inak tersebut, lalu Nabi pun minum, fayadau fahu, lalu Nabi meletakkan bibirnya. Nabi meletakkan bibirnya ala maudhi'i fiha, di tempat di mana bibir Aisyah menempel pada wadah itu ketika ia minum, sekalipun Aisyah dalam keadaan haid. Ini dilakukan oleh Rasulullah. Jadi bisa dipahami, Rasulullah Aisyah ketika itu minum, ya, dengan dalam suatu ina, suatu wadah, dan ketika itu Aisyah dalam keadaan haid. Kemudian diletakkan. Lalu Nabi pun kemudian minum melalui wadah itu, dengan wadah itu. Dan Rasulullah meletakkan bibir beliau tepat di mana bibir Aisyah menempel pada bejana itu ketika beliau minum. Kalau kemudian orang yang sedang menstruasi itu dikatakan menajisi orang lain, maka tentunya itu tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya misalnya air liur Aisyah itu najis, maka tentunya Nabi tidak melakukan seperti itu. Kemudian waqad ajma'al ulama'u ala taharati su'ri ma yukalu lahmahu min bahimatil an'ami wa ghairiha. Waqad ajma'al ulama, dan para ulama sepakat ala taharati su'ri, atas sucinya air liur binatang ma yukalu lahmahu, binatang-binatang yang halal dagingnya untuk dimakan, min bahimatil an'am, dari binatang ternak, wa ghairiha, dan selainnya. Ini ijma' ulama. Jadi para ulama bersepakat bahwa binatang yang halal dimakan, binatang ternak, ya, seperti binatang ternak, binatang-binatang yang halal dimakan, maka air liurnya adalah suci. Ala taharati su'ri,
bahwasanya air liur binatang itu adalah suci. Satu contoh misalnya, suatu ketika di antara kita ya butuh untuk berwudu. Ketika kita akan berwudu, maka yang ada hanya satu ember air. Dan satu ember air itu ternyata sudah didatangi oleh kambing berulang-ulang. Sekali minum, 2 kali minum, 3 kali minum. Kemudian kita ya sedang akan melaksanakan sholat. Sementara kita ada kewajiban untuk berwudu, wajib untuk berwudu. Sementara tidak ada air kecuali hanya ada air itu. Air yang ada di dalam ember yang kebetulan beberapa ekor kambing sudah mengambil dan meminum di tempat tersebut. Maka dalam kondisi seperti itu kita tidak diperbolehkan mengganti wudu dengan tayamum, dan kita tetap berwudu dengan air yang kebetulan sudah beberapa kali didatangi oleh kambing untuk minum di tempat itu. Ini ijma' ulama, semua binatang yang halal dimakan. Kambing, kemudian apalagi? Ayam, kemudian kalau kucing halal dimakan enggak? Kayak enggak ada makanan lain saja ya. Kambing, kemudian sapi, kemudian ya yang halal dimakan. Kalau keledai, para ulama mengatakan keledai jinak, keledai yang biasa digunakan untuk tunggangan, itu tidak boleh untuk dimakan. Kecuali keledai al-wahsyi seperti zebra yang ada di alam liar ya, yang ada di alam liar, maka para ulama menghalalkannya karena itu bukan termasuk keledai yang dinaiki. Gajah ya, gajah halal enggak? Gajah itu binatang bertaring dan taringnya paling panjang ya, taring paling panjang kan taring gajah ya. Beberapa ulama pernah ditanya, seperti Imam Syafi'i ditanya bagaimana hukum gajah, beliau mengatakan itu bukan makanannya kaum muslimin. Itu bukan makanannya kaum muslimin. Sekalipun tidak terjadi pendapat antara halal dan tidak. Maka para jamaah sekalian, para ulama sepakat bahwa air liur binatang yang halal dimakan dagingnya, maka air liurnya adalah suci. Maka ketika di antara kita misalnya punya air dalam ember, kemudian didatangi beberapa kambing minum dari situ, maka kita masih boleh untuk menggunakan itu untuk berwudu. Adapun tidak mau itu masalah lain, enggan itu masalah lain, tapi hukum itu masalah lain. Hukumnya adalah suci. Amma ma la yu'kalu lahmahu kassibai wal humuri wa ghairiha fas-sahih anna su'roha tahirun wa la yu'athiru fil ma' wa bi khasatin idza kanal ma'u katsiran. Kemudian disebutkan amma ma la yu'kalu lahmahu, adapun binatang la yu'kal, binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, kasibai, seperti binatang-binatang buas, harimau, kemudian singa, wal humuru, dan himar ya. Himarnya himar jinak yang sering dikatakan dengan himar ahli ya. Himar ahli itu himar jinak, himar keledai yang biasa digunakan untuk transportasi ya, untuk kendaraan, itu humur. Wa ghairiha, dan selainnya dari binatang-binatang yang tidak halal untuk dimakan, fasahih, maka pendapat yang sahih sebenarnya anna su'roha tahirun, air liurnya juga tetap suci. Binatang yang tidak halal untuk dimakan. Wala yu'athiru fil ma, air liurnya tidak mempengaruhi kesucian air itu.
Wa bi khasatin idza kanal ma'u katsiran, lebih-lebih ketika jumlah air itu sangat banyak. Ada kolam, kebetulan di situ ada singa lewat kemudian minum. Kemudian ada keledai lewat kemudian minum. Maka air ya sisa ya yang diminum oleh binatang ternak tersebut atau binatang buas tersebut, yang sangat mungkin ada air liur yang terjatuh tercampur pada air itu, maka air liur itu tidak akan mempengaruhi kesucian air tersebut. Tidak akan mempengaruhi kesucian air tersebut. Amma idza kanal ma'u qalilan, adapun jika air itu jumlahnya hanya sedikit. Kalau air itu jumlahnya sedikit, ya, air yang diminum oleh binatang buas tadi, kalau air itu sedikit, wa taghayyara bisababi syurbiha minhu, kemudian air itu menjadi berubah. Air itu menjadi berubah disebabkan adanya binatang yang minum dari air itu. Berubah, misalnya berubah warnanya, sudah jadi kuning, ya, airnya sedikit. Qalilan itu kemarin ya pertemuan awal, standar banyak itu berapa? Ketika lebih dari berapa? 160 liter. Ketika kurang dari itu maka dikatakan air itu sedikit. Seperti air satu ember. Air satu ember itu tidak ada 162 liter, tidak ada. Ketika air itu hanya sedikit, kemudian wataghayyara, kemudian air itu sifatnya berubah. Bisababi syurbiha minhu, disebabkan karena adanya yang meminum air itu. Karena harimaunya banyak yang meminum di situ, kemudian embernya airnya hanya sedikit, satu ember misalnya, kemudian air itu berubah, baunya menjadi berubah. Misalnya baunya menjadi apa? Menjadi amis misalnya. Rasanya juga berubah misalnya, atau rasanya menjadi apa? Menjadi bacing ya. Bacing itu apa? Bacing itu campuran antara asam, kecut dan lain-lain, itu bacing rasanya itu ya. Kalau kemudian air itu sedikit lalu perubahan disebabkan karena jelas ada binatang yang tidak halal untuk dimakan minum dari air itu, fa innahu yanjus, maka air itu menjadi najis. Tetapi kalau air itu banyak, ya, air itu banyak satu kolam misalnya, atau satu gelombang misalnya, lewatlah misalnya kucing, ya, kucing yang meminum air itu, atau misalnya binatang lain yang tidak boleh dimakan selain kucing, ada misalnya ada harimau lewat, atau ada himar, keledai yang lewat. Kalau air itu banyak melimpah, lebih-lebih tidak mengakibatkan perubahan pada air itu, maka air itu hukumnya adalah suci. Wa dalilu dzalik al hadits sabiq, ya, dan dalilnya adalah hadis yang telah disebutkan pada pembahasan awal. Wa fihi, di sana disebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila anil ma, ditanya tentang air, wa ma yanubuhu minad dawabi wassiba. Nabi ditanya tentang air, yang air itu adalah wa ma yanubu, hilir mudik datang bergantian, dawab binatang-binatang, wassiba dan binatang-binatang buas. Nabi ditanya tentang sifat air, ya, yang air itu didatangi berulang-ulang, wa ma yanubu. Ya, nubuh ini didatangi berulang-ulang oleh binatang-binatang buas. Ada harimau datang minum, ada singa datang minum, ada himar datang minum, ya. Ditanya tentang air yang didatangi berulang-ulang oleh binatang. Faqala, Nabi mengatakan, idza
balaghal ma'u qullataini lam yahmilul khabath. Kalau air itu mencapai 2 kullah, kalau jumlah air atau volume air itu mencapai 2 kullah, lam yahmilul khabath, maka air itu tidak membawa najis. Air itu tidak mengandung najis. Ini jawaban Nabi ketika ditanya oleh sahabat-sahabatnya tentang air, ya, air yang didatangi oleh binatang buas. Binatang buas itu meminum dari air itu, bahkan datangnya berulang-ulang. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam fil hirrah, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hirrah. Hirrah itu kucing, tentang kucing. Wa qad syarabat minal ina, yang kucing itu minum dari sebuah bejana. Nabi ditanya tentang kucing yang minum dari sebuah bejana, ya. Nabi ditanya tentang suci dan tidaknya. Nabi mengatakan innaha laisat binajasin, sesungguhnya kucing itu bukan binatang yang najis. Kucing itu bukan binatang yang najis. Innama hiya minat tawafin alaikum wat tawafat, sesungguhnya kucing-kucing itu hanyalah binatang-binatang yang tawafina, yang suka berkeliaran, yang suka tawaf, berputar-putar, mengelilingi manusia. Kalau dalam bahasa Jawanya gelibet, ya. Kucing itu binatang yang suka mengitari manusia, yang gelibet manusia, ya. Sehingga karena binatang itu, karena kucing itu suka ngelibet dengan manusia, kehidupannya dengan manusia, kadang, ya, duduk di tempat duduknya manusia, kadang kucing itu mendengkur tidur di tempat tidurnya manusia, kadang kucing itu, ya, duduk di tempat yang di situ dipakai untuk makan atau minum para manusia. Maka dia mengatakan sesungguhnya kucing itu tidaklah najis, karena dia hanya binatang yang suka berkeliaran dan mengitari manusia. Tawafina wa tawafat, kucing jantan, kucing betina yang suka mengelilingi manusia. Wali annahu yashukku taharrazu minha fil ghalib, disebabkan karena manusia kita sangat susah untuk berlepas darinya fil ghalib, secara umum. Karena kehidupan manusia itu sangat susah. Kalau menghindari liarnya kucing itu susah. Jadi kucing itu selalu berjalan ke sana kemari, kadang duduk di tempat duduknya manusia, kadang tidur tempat tidurnya manusia. Maka kalau kemudian kucing itu najis, maka sangat berat, ya, bagi umat ini. Dan kita lihat bahwa yang namanya di Jazirah Arab, yang namanya kucing itu luar biasa banyaknya. Barangkali di tempat kita tidak sebanyak di sana. Di sana itu banyaknya luar biasa, di tempat-tempat sampah, kemudian habis makan berkeliaran, itu sangat banyak sekali. Maka kemudian falau qulna bin najasati su'riha, seandainya kemudian dikatakan bahwa su'ar atau air liur kucing itu najis, wa wujubul ghuslul asya, kemudian wajibnya membasuh ataupun mencuci bekas yang dipakai oleh kucing untuk makan atau minum, lakana fi dzalika masyaqqah, tentunya ini sangat memberatkan manusia. Wahiyya marfu'atun an hadhil ummah, maka yang seperti ini diangkat dari umat ini. Artinya kalau kemudian kucing itu adalah najis, termasuk air liurnya najis, jika najis maka itu sangat memberatkan manusia. Kemudian masih sedikit saya selesaikan, ya, tinggal 3-4 baris. Amma su'rul kalbu fa innahu najasun, adapun air liur anjing tadi dikatakan binatang yang tidak halal dimakan, air liurnya adalah
suci. Hanya ada tahsis, ada pengkhususan. Amma su'rul kalb, adapun air liur anjing, fa innahu najasun, maka air liur anjing ini adalah najis. Wa kadzalikal khinzir, demikian juga air liur khinzir, ya, khinzir. Tahu khinzir? Babi, ya, babi. Adapun air liur anjing dan air liur khinzir atau babi, maka itu adalah najis. Amal qalb, adapun kenajisan air liur anjing, ya, sebagaimana fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marrat aw lahunna biturab. Nabi mengatakan, sucinya wadah, sucinya bejana salah seorang di antara kalian apabila seekor anjing menjilatinya, ya, dengan kata lain, sucinya wadah yang dijilat oleh seekor anjing, sucinya adalah ayyaghsilahu sab'a marrat, ketika kita membasuhnya sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Sekalipun kita meyakini bahwa ketika dibasuh sekali dengan sabun bahwa itu sudah bersih, bersihnya tidak menjamin kesuciannya. Karena di sini ada ubudiyah, ada rahasia. Kenapa kemudian harus dibasuh sebanyak 7 kali? Sekalipun barangkali sekarang sudah ada produk-produk sabun yang barangkali sekali cuci itu sudah bersih, tetapi khusus untuk bejana bekas jilatan anjing, sucinya adalah ketika dibasuh sebanyak 7 kali. Ulahunna biturab, yang pertama kalinya membasuhnya dicampur dengan debu atau tanah. Ulahunna biturab, yang awalnya dicampur dengan tanah. Ada redaksi yang lain, kalau kita buka dalam Umdatul Ahkam, ya, di sana disebutkan kalau dijilat dibasuh 7 kali, lalu yang ke-8 kalinya dicampur dengan debu. Itu pada riwayat yang lain. Jadi ada dua versi riwayat, ya. Riwayat pertama adalah ketika dijilat oleh anjing, maka sucinya dibasuh sebanyak 7 kali, awalnya dengan menggunakan debu. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika dijilat oleh seekor anjing, ya, suatu wadah atau bejana dibasuh 7 kali, lalu ke-8 kalinya dicampur dengan tanah, ya, pembasuhan dicampur dengan tanah. Riwayat yang ketiga adalah ketika seekor anjing minum pada satu wadah, bukan menjilat, minum pada satu wadah, maka basuhlah wadah itu sebanyak 7 kali, awalnya dengan menggunakan tanah atau debu. Jadi ada tiga versi, ya, artinya tidak hanya menjilat, ada kala yang menjilat, ada kala yang hanya minum. Ini terkait kenajisan air liur anjing. Wa amal khinzir, adapun khinzir, falinajasatihi wa khubthihi wa qadratihi, qala Allah Ta'ala. Adapun tentang babi, ya, tentang khinzir, maka kenajisannya, kemudian keburukannya dan kotornya, karena babi termasuk binatang yang jorok, ya. Babi itu salah satu di antara binatang yang mau untuk memakan kotorannya sendiri. Salah satu di antara binatang yang mau untuk memakan kotorannya sendiri. Ketika kemudian ia makan, yang dimakan habis, yang tersisa hanya kotorannya sendiri, maka kotorannya sendiri dimakan pula.
itulah babi. Maka kenajisannya, karena buruknya, karena kotornya, Allah Ta'ala firmankan fa innahu rijsun, maka khinzir itu adalah binatang yang rijsun ataupun najis. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, barangkali sampai di sini yang kita sampaikan pada malam hari ini terkait tentang su'ar, ya, tentang air liur. Jadi air liur manusia itu hukumnya adalah suci. Sekalipun barangkali kita, mohon maaf, agak jijik melihatnya. Apalagi kalau orang yang bangun tidur, bangun tidur nanti bantalnya ada gambar pulau-pulau yang banyak. Tetapi pada prinsipnya ketika seorang itu minum, maka pasti ada air liur yang tertinggal. Maka air liur yang tertinggal pada satu wadah, kebetulan di situ ada air, maka air liur itu tidak akan mempengaruhi kesucian air tersebut. Air liur manusia, baik itu muslim maupun kafir. Demikian juga air liur binatang, baik yang halal dimakan atau tidak halal dimakan, kecuali yang ditahsis, dikhususkan seperti khinzir dan ataupun anjing. Sampai di sini mudah-mudahan dan bermanfaat. Bab yang selanjutnya tentang inak atau tentang wadah, hukum-hukum seputar penggunaan wadah, maka bisa kita lanjutkan mudah-mudahan pada waktu yang akan datang. Demikian sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan, satu atau dua kalau ada. Monggo. Terima kasih. Yang pertama kaitan ketika kemudian Rasulullah berwudu, lalu sisa wudunya itu dipakai oleh sahabat dan bahkan mereka berebut. Bolehkah itu kemudian dikiaskan, dianalogikan orang zaman sekarang? Ada orang yang soleh, kebetulan namanya juga soleh, misalnya kan jadi double, ya. Ada orang yang sangat soleh, kemudian sisa dari yang ia pakai itu untuk kemudian digunakan dengan satu niat adalah tabaruk, untuk mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan kebaikan dari orang soleh tersebut. Maka saya baca dalam Sahih Fiqhus Sunnah bahwa hal ini adalah khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu tidak berlaku bagi selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kebaikan yang ada pada Nabi jelas, sedangkan yang ada pada selain Nabi itu sesuatu yang nisbi, belum ada kejelasan. Artinya di beberapa kitab yang lain seperti di Sahih Fiqhus Sunnah, kemudian di kitab-kitab fikih yang lain, yang seperti ini adalah kekhususan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini tidak berlaku bagi selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang kedua tentang jilatan anjing yang mengenai tempat, misalnya selain bejana, maka apakah kemudian pensuciannya itu harus dibasuh dengan 7 kali sebagaimana pada bejana? Ada khilaf di antara para ulama. Sebagian di antara para ulama membuat
analogi, membuat kias bahwa perlakuan terhadap bejana yang dijilat oleh seekor anjing, maka itu pun juga berlaku pada jilatan anjing yang mengenai selain bejana. Alasannya apa? Alasannya adalah mengkiaskan pada apa yang diperintahkan oleh Nabi ketika ada seekor anjing menjilat sebuah bejana. Tetapi ulama yang lain ya punya pendapat bahwa pada jilatan anjing yang mengenai selain bejana adalah perlakuannya cukup dibersihkan dan diyakini bahwa itu adalah sudah bersih. Dengan menggunakan air, menggunakan sabun, barangkali misalnya ketika sudah yakin secara zahirnya itu adalah sudah bersih, ya sekalipun tidak 7 kali, maka ketika diyakini sudah bersih, maka bersihlah ia. Wallahu alam, memang ada khilaf di antara para ulama dan saya tidak ada kapasitas untuk untuk mengutamakan salah satu di antara dua. Jadi ada yang tetap berpendapat bahwa tetap dibersihkan sebagaimana perlakuannya kepada jilatan anjing pada bejana karena dikiaskan dengan hadis tadi. Tetapi ada yang mengatakan karena itu khusus bejana, maka selain bejana perlakuannya adalah dibersihkan. Ketika sudah yakin benar-benar bersih, maka berlakulah kebersihannya. Wallahu alam. Ya, itu khilaf di antara para ulama. Okay. Monggo. Suka. Tas berarti diulang. Wah, menarik ini. Dan itu faktual, ya. Kalau kemudian babi itu najis, kemudian anjing itu air liurnya juga najis, bagaimana hukum orang yang memakan anjing, daging anjing dan daging babi? Gimana itu kalau Bapak sekalian? Sekalian, ya, hukum secara zahir manusia apapun jenisnya, laki-laki atau perempuan, muslim atau bukan muslim, maka dia tetap dihukumi tidak najis. Sebagaimana zahirnya bahwa ya seseorang itu tidak menajisi orang lain. Innal mu'mina la yanjus, lebih-lebih dia orang mukmin. Orang mukmin dia suka maksiat, kemudian suka makan misalnya rica-rica jamu, ya. Itu kan rica-rica jamu itu kan sebutan khas biasanya untuk daging anjing misalnya, atau misalnya makan daging babi. Kemudian kebetulan yang makan itu orang mukmin misalnya. Nabi mengatakan innal mu'mina la yanjus. Orang mukmin itu najis. Sekalipun barangkali dia makan sesuatu yang najis, maka mukmin itu tetap tidak najis, air liurnya pun juga tidak najis. Demikian juga berlaku bagi orang kafir. Orang kafir ya, sekalipun dia kafir, maka orang kafir itu tetap tidak menajisi orang lain. Karena kenajisan yang ada pada ayat innal musyrikina najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis. Najisnya bukan najis zatnya, tetapi najis sifatnya. Najis sifatnya yang suka menyembah berhala, melakukan kesyirikan, itu adalah najis sifat. Adapun badannya tidak menajisi orang lain. Kita sudah berwudu misalnya, sudah berwudu mau sholat, kebetulan kita berpapasan dengan teman, kebetulan dia bukan orang muslim, kemudian dia ngajak tos dengan kita di tengah jalan, ya, tidak jabatan tapi tos, tok nanti tok misalnya begitu. Maka kemudian kita waduh ini saya najis harus berwudu, tidak, karena anak Adam itu adalah suci, baik muslim maupun tidak
muslim, sehingga air liurnya pun juga suci. Sekalipun barangkali kita enggan, wah ayo jan pegah ya, jotek ya, itu sisi lain. Tapi secara hukum itu tidak termasuk najis. Allah alam bisawab. Cakap? Oke. Ibu bapak rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Kita teruskan tema yang selanjutnya pada waktu yang akan datang. Dan saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.